Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari Siregar, Prodi Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baik, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori belajar behavioristik oleh tokoh para ahli Ernest R. Hilgard. Baik, langsung saja. Menurut R. Hilgard 2001 menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan perubahan dan keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh hal lainnya. Umumnya, setelah belajar seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Teori belajar sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Selanjutnya, pengertian teori belajar behavioristik. Di sini, pengertian teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini masih banyak digunakan, baik dalam institusi pendidikan Indonesia maupun dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah ataupun PR dengan mengurangi poin perilakunya yang menjadi pertimbangan pemberian nilai akhir ataupun nilai rapot. Kemudian yang kedua, contohnya, ketika terlambat datang kerja, maka seseorang pekerja kantoran bisa mendapatkan sanksi mulai dari teguran sampai surat peringatan. Yang ketiga, polisi yang memberikan surat tilang pada pengendara kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti menyalip ketika mereka jalan berupa garis lurus atau ketika mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Kemudian yang keempat, sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyeleweng dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat tertentu. Kemudian aplikasi teori behavioristik pada pembelajaran. Dalam keinginan untuk menerapkan teori pembelajaran ini, maka tenaga pendidik wajib mengetahui ciri-ciri dari metode ini, antara lain: yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ketujuh, hasil belajar yang diinginkan adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Beberapa hal terkait dengan sikap yang mesti ditunjukkan tenaga pendidik ketika mengajar menggunakan patokan teori belajar ini antara lain: yang pertama, menyiapkan materi yang akan diberikan selengkap mungkin. Tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga contoh yang akan dilihat peserta didik sebagai materi yang akan ditirunya. Pemberian contoh ini akan menjadi logika bagi individu yang belajar, jadi siapkanlah contoh yang mudah dipahami oleh semua peserta didik. Yang kedua, penyusunan bahan pembelajaran harus mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit secara berurutan. Usahakan untuk tidak memberikan materi secara melompat untuk mempermudah mereka memahami materi yang telah kita berikan secara utuh dan lengkap. Kemudian, guru dan tenaga pendidik harus bisa bersikap jeli, maka ia harus segera bisa mengenali kesalahan yang berpotensi dilakukan individu yang belajar dan mengarahkan pada pemahaman yang benar. Lalu kesimpulan dari teori behavioristik ini adalah, berdasarkan masalah yang kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.